Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, seseorang yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arah. Dan jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Begitu pesan yang mendalam dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Oke, ya. Silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya, ketua kelas. Attention please. Before you start the material, let's pray together. Start. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya periksa kerapihan pakaian kalian. Wah, sepertinya ada satu nih yang berwarna ya. Anak Raihan, hari ini kenapa tidak menggunakan seragam sekolah, Nak? Aku barusan tercuci sama ibu saya. Oh, tercuci. Baik, besok tapi tidak boleh mengulangi lagi, Nak ya. Oke, terima. Kemudian selanjutnya coba periksa kerapihan yang ada di kanan kiri kalian, apakah ada sampah atau tidak. Silakan jika ada, ya boleh dibuang keluar. Tidak ada, saudara B? Oke, bagus ya. Ya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, tepuk tangan dulu. Oke, sensi yang ada di aplikasi kita, yaitu ada aplikasi Igrasias dan juga MyRMS. Silakan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran pertama, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan jenis perangkat keras dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan fungsi dan ciri-ciri perangkat keras dengan benar, ya. Oke, jadi nanti setelah kalian menjelaskan, ya perangkat keras komputer ataupun biasa disebut dengan hardware itu memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari nanti, ya. Jadi untuk apa ini akan membuat kalian jadi mengerti? Oke, paham semua ya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras atau hardware. Ya, hardware itu merupakan salah satu bagian dari sistem komputer. Ayo
komputer itu merupakan hubungan antara komponen-komponen pada suatu sistem komputer yang membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan cara kerja yang maksimal. Ada 3 komponen apa saja? Hardware, software, Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mode pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu problem based learning. Ayo kita semua berdiri, kita explaining dulu sebelumnya. Oke, kita mulai explainingnya ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kepada kalian ya, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa pentingkah hardware dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Aku, Masya Allah. Oke, Maya, silakan katakan Maya. Sangat penting dalam menentukan kinerja komputer. Sangat penting dalam menentukan kinerja komputer. Bagus ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Zafran, boleh misalnya? Kalau ada hardware pasti komputer gak jalan, jadi harus wajib Penting banget ya. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus. Cakap pemahaman untuk pertanyaan pertama cukup baik ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam sistem komputer ya, itu kan saling terhubung antara satu komputer dengan komputer lain. Apa jadinya jika salah satu hardware, misalnya keyboard itu tidak ada? Maka apa yang terjadi? Silakan tunjuk tangan. Wow, luar biasa. Ayo, siapa yang sangat antusias ya tadi? Silakan untuk Mbak Alia, silakan. Kalau ada keyboard, nanti kita nggak bisa input data berupa huruf, angka, atau simbol. Cakep banget loh. Ya, sepertinya kalian sudah cukup paham nih, sudah sedikit sudah ada gambarannya. Oh, ini tentang hardware. Oh, hardware itu seperti ini gitu ya. Nah, nanti ini akan ada di pembelajaran kita setelah ini. Tapi sebelumnya nanti Ibu akan mempresentasikan secara garis besar ya. Sudah ada di depan kalian. Nah, ya. Ini adalah apa? Hardware. Iya, hardware ya, ataupun perangkat keras. Oke, Ibu akan memberikan soal pretest ya pada kalian ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang hardware. Oke, ini adalah link yang akan kalian kerjakan ya, pretest tentang seputar hardware yang Ibu akan mempresentasikan apa itu hardware atau pengertian dari hardware, pembelajaran kita hari. Oke, apa peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer? Nah, apa itu? Nah, jadi dalam sistem komputer itu di hardware itu ada input, proses, dan output. Kemudian di software itu ada sistem operasi dan program aplikasi. Kemudian yang ketiga, hardware itu ada programmer, sistem analis, dan operator ya. Kemudian Ibu akan membagikan beberapa kertas di sini untuk kalian identifikasi ya, untuk kalian bisa menjelaskan secara rinci, mengidentifikasi seperti apa sih ini gitu ya. Ibu akan bagikan secara acak ya. Silakan untuk bisa kalian bisa dihitung ada berapa perangkat keras? Ada 8 Bu. Ada 8 ya, untuk di lembar pertama ada 8 perangkat keras
Ya, bisa disebutkan nak ada apa saja di sana? Ada mouse, ada keyboard, yang tertidur, sama ini jadi Cakep, tepuk tangan dulu. Ada fungsi ataupun ciri-ciri perangkat. Kemudian ada lagi nama perangkatnya apa. Kemudian sebelahnya lagi, oh ini jenis perangkatnya input, proses, atau output gitu ya. Oke. Nanti kalian akan ibu minta untuk bisa dapat memecahkan masalah yang akan kalian hadapi di materi pembelajaran ini ya. Dengan cara apa? Ibu akan membagikan 4 kelompok di kelas ini ya. Jadi nanti kalian akan berkelompok, secara berkelompok nantinya akan bisa mendiskusikan suatu perangkat keras yang akan ibu bagikan dengan kalian. Baik, sekarang tugas kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian, dan pada saat ibu minta untuk presentasi, silahkan nanti kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silahkan kita bentuk kelompoknya. Silahkan, kasih waktu 2 menit. Oke, sekarang sudah berkelompok semua. Harap bisa mengerjakan dengan baik dan lancar apa-apa yang nanti sudah telah ibu bagikan ya. Perhatikan dulu ke depan sebentar. Di sini ada apa ini? Yang kuat suaranya. Oke, betul sekali. Ini ada apa? Ada? Ini ada apa nak? Iya, betul sekali. Ini apa? Oke, kemudian yang bentuknya seperti tikus ini apa? Oke, ini apa ini? Oke, ini. Nah, ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengidentifikasi apa-apa saja fungsi dari perangkat keras tersebut ya. Silakan bisa kalian identifikasi ya. Oke, ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Kalian kan sudah bentuk sesuai dengan yang ibu pilih tadi ya. Perangkat kerasnya apa saja yang mau kalian identifikasi, kemudian apa saja yang akan kalian kerjakan di sini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ibu akan meminta nantinya kalian untuk bisa presentasi ke depan kelas ya. Sudah ibu siapkan? Baik anak-anak, silakan semua dikerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan dengan kalian. Apakah ada yang kurang jelas? Silakan, ada yang ingin bertanya? Bu, aku ingin bertanya. Oke, Alia. Minimal fungsinya ada berapa? Oke, untuk fungsi dari masing-masing hardware tersebut itu boleh minimal 2 ya, maksimal sebanyak-banyaknya boleh. Oke, silahkan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama nak. Oke, silahkan. Jika sudah selesai, kita kumpulkan untuk LKPD yang telah kalian kerjakan. Silahkan dikumpulkan ke depan. Nanti akan ibu pilih secara acak siapa yang akan presentasi ke depan untuk menjelaskan hasil dari apa yang telah kalian diskusikan bersama. Oke, paham? Silakan, bisa ibu terima ya. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Oke, wow, sepertinya keren-keren semua nih hasil jawabannya, penuh-penuh semua ya. Oke, ibu akan panggil secara acak siapa yang akan maju ke depan. Oke, siapa yang sudah siap maju ke depan, tunjuk tangan. Wah, antusiasnya luar biasa sekali ya. Oke, si cantik Naina, silakan maju ke depan untuk presentasi nak. Di sini saya akan mempresentasikan hardware. Pertama, mouse berfungsi untuk menjalankan dan mengarahkan kursor. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Ini media penyimpanan dan ini
media penyimpanan. Inilah dan ini hadis. Ada yang ditanya Pak? Saya izin bertanya, tadi itu hadis sama Al kan dijelasnya sama-sama media penyimpanan. Itu apa perbedaannya? Kalau Al itu media penyimpanan sementara, sedangkan hadis itu media penyimpanan permanen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap sekali ya untuk presentasi yang telah dijelaskan ataupun setelah dijelaskan, dideskripsikan, kemudian diberikan itu Anda Naina ya. Sekali lagi beri aplaus yang meriah. Keren sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir setelah sudah semua nih ya, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi tentang pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar, dan kalian juga sudah mulai bisa memecahkan masalah. Yang memecahkan masalah dari apa? Dari LKPD yang sudah dibagikan kepada kalian ya, tentang perangkat keras. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk apa? Kalian sudah bisa menjelaskan secara rinci. Nah, dan itu akan menjadi pengetahuan yang lebih baik daripada hari ini gitu ya. Artinya semakin kalian banyak belajar, semakin besar peluang kalian untuk bisa berprestasi seperti itu. Oke? Paham semua ya, Nak ya? Paham. Kalau sudah semua, Ibu akan memberikan asesmen kembali. Ya, kalau tadi yang pertama sudah Ibu bagikan adalah link dari pretest. Kita hari ini ataupun siang ini kita akan lagi mengerjakan soal yang sama agar Ibu dapat mengetahui sampai di mana kemampuan kalian dari tadi yang pertama kalian sebelum belajar, sebelum berpikir secara kritis ya, dan juga bergotong royong ya. Nah, dan sekarang nih tugas kalian memecahkan masalah tadi. Sudah sampai di mana sih pengetahuan kalian seperti itu? Baik anak-anak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Allah Ibu manapun. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa, dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Attention please. Before we go, let's pray together. Start. Greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam untuk para tua kalian ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMP tergolongmu. Kami adalah tapi beda, tapi bisa. Welcome school. Luar biasa. Anak muda. Warga dunia.
kembali dengan Ibu ya pada pertemuan kedua materi pada pembelajaran informatika, materi hardware. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya untuk mendapatkan berkat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan bisa dipimpin doanya ya, Nak. Attention please. Before we answer the material, let's pray together. Start. A'udzu billahi Semoga apa yang menjadi doa kita semua, ya apa yang menjadi harapan kita semua, insya Allah akan terkabul menjadi kenyataan. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah hari ini semuanya sudah hadir? Nihil ya? Oke, kalau seperti itu alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pengisi absen saya untuk presentasi. Kita lanjutkan dengan, nah nih kita melanjutkan dengan. Oke, Ibu akan berikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana komputer ataupun hardware, software, dan brainware ataupun sistem komputer itu bisa saling berinteraksi. Ada yang tahu? Alhamdulillah luar biasa sekali ya antusiasnya. Ibu akan menunjuk satu yaitu Ananda Zafran. Silakan Zafran. Bagaimana caranya komputer itu bekerja dan saling berinteraksi antara brainware, software, dan hardware. Jadi yang pertama itu brainware. Yang paling utama dari sebuah komputer itu adalah si brainware untuk menjalankan hardware-nya. Jadi si brainware ini memasukkan namanya input device masukan kayak keyboard, mouse, habis itu trackpad dan lain-lain. Nah, si hardware ini memproses data-data yang akan diproses oleh software alias CPU. Dan dari CPU itu akan kembali disambungkan lagi ke monitor sebagai sarana output, bisa monitor atau LCD proyektor. Nah, dari situ brainware akan merangkap hasil data yang ada ditampilkan oleh monitor, Bu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi semua saling terhubung, saling berinteraksi, ya. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali untuk jawabannya dan Ibu sangat puas. Apakah ada pendapat lain? Sudah cukup jelas semua untuk materi ini? Oke, jika sudah cukup jelas, mari kita lakukan yang kemarin sempat tertunda, yaitu diskusi kelompok dan menyelesaikan presentasi ke depan kelas ya. Sudah buat semua PowerPoint-nya? Sudah semua. Bagus, tepuk tangan dulu kita. Wow, antusias sekali ya. Oke. Untuk kelompok pertama yang maju adalah kelompok jeng 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 Zafran. Ananda Zafran untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan untuk kelompok lain bisa mendengarkan dengan seksama. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar penjelasannya menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zafran dari kelompok 1. Ya, secara garis besar perangkat komputer itu ada 2, yaitu hardware dan software. Dan di hardware ini setidaknya ada 4 jenis perangkat, yaitu perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan storage. Pengertian dari hardware. Pengertian hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, yang tadi saya sebutkan ada berdasarkan fungsinya. Perangkat keras itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu input device, yang kedua proses device, yang ketiga itu ada output device, yang keempat adalah backing storage, dan yang kelima adalah peripheral.
Nah, dan ini adalah beberapa perangkat input yang umum kita gunakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keyboard, yang kedua ada mouse. Mungkin sekian aja sih dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Alia Rahman dari kelompok 2. Dari kelompok 3, maaf. Saya mau bertanya, apa sih itu definisi input device? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, pertanyaan akan kami tampung. Adakah Izin menjawab pertanyaan dari saudari Alia tadi sebagai apa itu definisi input device. Definisi input device adalah sesuai dari namanya ya, perangkat masukan. Biasanya itu untuk memasukkan huruf, font, simbol atau perintah-perintah yang oleh si siapa namanya brandware itu kendalikan atau inginkan gitu. Nanti dari input device akan disambungkan ke prosesor, kemudian ke output device. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali untuk presentasi dari Ananda Zafran ya. Nah, Ibu rasa sudah cukup jelas nih untuk presentasi dari kelompok 1, karena tadi yang bertanya adalah kelompok 3. Mbak Alia ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Farana Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Dalam sebuah komputer terdiri dari 2 bagian perangkat yang saling bekerja sama. 2 bagian tersebut adalah hardware dan software. Pengenalan hardware atau perangkat keras secara umum, komputer terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu monitor. Ini contoh monitor. Monitor merupakan sebuah alat untuk menampilkan gambar atau visual pada sebuah komputer. CPU, komponen yang terpasang pada CPU adalah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Aku. Ada boleh? Izin bertanya. Saya Nadia dari kelompok 4. Apa perbedaan dari output dari saudari Nadia? Perbedaan pertama antara input dan output adalah pada fungsinya. Kalau input itu digunakan untuk memasukkan data, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang dimasukkan. Cukup. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekali ya antusiasnya dalam memberikan penyajian ataupun presentasi di depan, maupun dan juga yang bertanya juga ya, alhamdulillah. Jadi dia menyimak dari awal seperti itu ya. Nah, oke, alhamdulillahirobbilalamin untuk presentasi yang kalian buat pada hari ini semua sangat keren semua ya. Dan Ibu juga banyak mengambil poin-poin penting di sini. Terima kasih banyak. Dan juga untuk penyaji, Ibu ucapkan terima kasih. Sebagai moderator juga terima kasih. Dan yang sudah bertanya, Ibu juga ucapkan terima kasih. Nah, kalau sudah selesai ya, apakah ada pertanyaan untuk Ibu mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Apakah sudah cukup jelas semua? Cukup jelas ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan kalian untuk mengerjakan LK2 atau lembar kerja kedua. Baik Kak, berikut adalah Google Form yang Ibu bagikan dengan kalian, barcode ya, dalam bentuk barcode. Silakan bisa kalian scan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian kerjakan ya secara mandiri. Oke, silakan maju ke depan untuk kita barcode bersama-sama. Silakan dari kelompok 3. Kelompok 4 ya, silakan. Baik, setelah ini kalian Ibu minta mengerjakan lembar kerja dari hasil pemahaman kalian selama
dua kali pertemuan kita di materi tentang hardware atau sistem komputer ini, oke? Nah, kemudian kalau kalian sudah semua mengerjakan, nah di sini Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan beberapa materi yang telah Ibu sampaikan selama dua pertemuan ini, ya. Baik, di sini ada yang sudah bisa menyimpulkan? Ayo, silakan tunjuk tangan. Wow, luar biasa sekali antusiasnya ya, Nak ya. Oke, Ananda Fatur, ketua kelas kita. Silakan ya. Silakan Ananda Fatur bisa menyimpulkan tentang apa yang telah didapatkan dalam pembelajaran ini. Silakan, Nak. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara kita mengetahui apa itu hardware, apa itu software, ataupun brainware, dan kita juga jadi mengetahui apa fungsi-fungsi dan manfaatnya. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, sangat keren sekali ya. Terima kasih anak-anak Ibu sekalian. Ibu rasa sih kalau ketua kelasnya sudah bisa menyimpulkan, harapan Ibu semua juga sudah bisa gitu ya. Ibu lihat nanti dari hasil LK1 dan juga LK2, dan juga nanti di terakhir Ibu akan minta kalian untuk bisa merefleksi pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teknik informasi dan komunikasi ya. Jadi kita akan belajar tentang komputer ya, baik itu di office-nya nanti ada Word, ada Excel, ada PowerPoint ya. Bagaimana nanti cara kita menggunakannya nanti akan ada di sana. Oke? Oke, tepuk tangannya beri dulu. Nah, oke, sesuai dengan janji Ibu, hari ini Ibu akan meminta kalian untuk bisa merefleksi bersama-sama. Silakan untuk bisa. Nah, Ibu akan bagikan refleksi lembar kerja, ya. Bisa kalian kerjakan. Apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini? Ya, silakan nanti bisa dikerjakan ya. Oke, baik anak-anak Ibu sekalian, setelah kalian sudah mengerjakan refleksi pada pertemuan kedua kita kali ini, ya, ini adalah video pembelajaran yang sudah Ibu buat untuk kalian mempermudah lagi dalam memahami materi ini dan untuk belajar kalian di rumah, ya. Silakan nanti kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Duna Fitasari, guru informatika dari SMK Telkom Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem komputer. Sistem komputer itu adalah hubungan antara komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan cara kerja yang maksimal. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang hardware. Apa itu hardware? Menjadi berkah untuk kita semua, menjadi manfaat untuk kita ke depannya, dan yang pasti apa yang Ibu sampaikan kali ini semoga bisa terserap oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya untuk mendapatkan keselamatan dan juga kesehatan sampai di rumah. Kita akan berdoa, akan dibantu oleh ketua kelas kita. Silakan. Attention please. Saya sangat bangga menjadi seorang guru. Saya selalu senang setiap kali mendengar kabar siswa dan siswi yang telah lulus meraih mimpi dan kesuksesannya.
Nikmat lain yang saya rasakan dengan menyandang status sebagai guru, yakni saya merasa rezekinya begitu berkah. Alhamdulillah, saya selalu bersyukur karena Allah telah mengizinkan serta memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi seorang guru. Saya pun berharap kelak bila saya telah tiada di dunia, akan tetap ada pahala-pahala mengalir dari apa yang telah saya sampaikan. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Karena hadis riwayat Muslim berkata, apabila anak Adam wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan.